Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solika, NPM 1940101016, Program Studi Aquaculture, Universitas Borneo Tarakan. Pada hari ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar mikrobiologi. Pertama-tama, apa itu dasar-dasar mikrobiologi? Dasar-dasar mikrobiologi akuatik merupakan mata kuliah wajib program studi aquaculture. Ruang lingkup mata kuliah ini adalah bakteriologi, di mana mempelajari tentang bakteri. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur, dan yang terakhir adalah virologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang virus. Pertama-tama, pengertian dari mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil, yang tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikrobio dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Mikrobiologi sendiri didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian dari mikrobia. Ruang lingkup mikrobiologi ada 3, yakni mikologi, bakteriologi, dan virologi. Sejarah dari mikrobiologi. Mikrobiologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tumbuhan maupun hewan. Sebelum penemu mikroskop, manusia memandang bahwa makhluk hidup yang ada di dunia hanya ada 2, yaitu tumbuhan dan hewan saja. Namun, berdasarkan klasifikasi yang dinyatakan oleh Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi, tidak ada yang menyangka bahwa ada makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata yang hidup di dunia ini, yang disebut dengan mikroorganisme. Dalam kajian ilmu tersebut, mikrobiologi sering berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan dengan penemuan mikroskop. Barulah ketika itu berkembang mikrobiologi menjadi satu kajian yang menarik dan berkembang dengan cepat. Barulah 50 tahun terakhir ini mikrobiologi menjadi bidang biologi yang sangat berarti. Pertama-tama yang akan kita bahas yakni sel mikroba. Sel mikroba kali ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke, yang telah meneliti irisan pada gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kemudian teori sel dikembangkan oleh ilmuwan botani dan ilmuwan zoologi yang bernama Matthias Seckleyden dan Theodor Schwann. Keduanya berkebangsaan Jerman yang pertama kali mengemukakan tentang teori sel pada hewan dan tumbuhan. Mereka mengatakan bahwa sel merupakan unit dasar yang menyusun organisme. Setelah penemuan tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan mikrobiologi dan organisme bersel tunggal lainnya sering dipergunakan untuk lebih mengatasi tentang fungsi dari sel. Struktur sel mikroba. Sel eukariotik mempunyai inti sel sejati dan sistem membran internal, memiliki inti sel yang sangat kompleks dan dikelilingi oleh gabungan inti atau membran. Pembagian nukleus lebih rumit, yakni mitosis.
Sel eukariotik membutuhkan organel internal sel yang lebih bervariasi untuk keberlangsungan metabolisme, menghasilkan energi dan mentransportasi nutri ke seluruh bagian sel, contohnya alga, fungi, protozoa, tumbuhan, dan juga hewan. Selanjutnya, sel prokariotik. Sel prokariotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal, contohnya pada bakteri, cyanobacteria, atau mikroorganisme akuatik dan terrestrial, dapat membuat makanan atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Ciri-ciri sel prokariotik adalah tidak mempunyai inti sel atau nukleus. Sejatinya, bahan genetik atau DNA tidak berstruktur dalam bentuk nukleus, atau DNA terdapat pada nukleoid yang tidak diselubungi oleh membran. Tidak mempunyai membran yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Pembagian nukleus dengan cara pembelahan atau aseksual sederhana. Selanjutnya, karakteristik mikroba. Karakteristik mikroba di sini ada 5. Yang pertama, karakteristik kultural, yakni media pertumbuhan, suhu, ketersediaan oksigen, dan juga pH. Dan kedua, karakteristik morfologi, yakni mencakup visual, bentuk. Yang ketiga, karakteristik metabolisme, yaitu mencakup dari metabolisme. Metabolisme ini yaitu sumber karbohidrat, yaitu dari gula, pati, hidrokarbon, dan lain-lain. Setelah itu nitrogen, dan setelah itu produk metabolisme, yaitu metabolit primer, sekunder, maupun campuran. Dan yang keempat ada karakteristik antigen. Karakteristik antigen ini ada 2, yaitu komposisi antigen dan juga jenis antigen antibody. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karakteristik genetik, di mana komposisi basa DNA atau guanin dan sitosin dengan hibridisasi DNA. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni klasifikasi mikrobia. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan suatu organisme berdasarkan kesamaan variasi yang didasarkan bentuk morfologi, anatomi, fisiologi, maupun molekuler. Selanjutnya kita masuk ke bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan segala aspek yang menyertai, misalnya pertumbuhan bakteri, keanekaragaman sel bakteri, serta peranannya di dalam kehidupan. Bakteri itu sendiri adalah mikroorganisme hidup yang dapat bermanfaat bagi menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup lain. Bakteri bagian dari mikroorganisme sangat erat kaitannya dengan manusia. Salah satunya yang langsung membuat manusia yaitu bakteri yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia, khususnya adalah usus, baik usus besar maupun usus halus. Salah satu bakteri yang membantu dalam melancarkan sistem pencernaan adalah bakteri asam laktat atau BAL. Selain itu, dalam banyak hal bakteri juga memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan seperti pembuatan nata de coco, yogurt, kecap, dan lain-lain. Selain itu, dalam dunia perikanan, khususnya aquaculture, juga memberikan sebagai yang besar yang cukup fungsi yang cukup baik. Di antaranya membuat probiotik dan bioflok dalam pembesaran ikan serta pembuatan antibiotik. Dalam pengertian umum, pertumbuhan biasanya didefinisikan dengan
dengan pertambahan panjang dan berat. Namun pada organisme bersel satu, khususnya bakteri, pertumbuhan lebih diidentikan sebagai pertambahan koloni, yaitu pembesaran koloni dengan pertambahan jumlah sel bakteri akibat dari pembelahan biner. Proses pertumbuhan dapat berbeda antara organisme satu dengan organisme lainnya, khususnya pada organisme mikroskopis ini. Selang waktu yang dibutuhkan bakteri dalam melakukan pembelahan biner atau perkembangan populasi menjadi dua, yaitu lipat dengan waktu generasi. Tidak semua bakteri memiliki kesamaan dalam waktu pertumbuhan, melainkan memiliki kisaran waktu yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya pembelahan sel terjadi pada kisaran waktu antara 15 menit sampai 20 menit. Merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau jamur, atau sering juga disebut dengan cendawan. Mikologi sangat besar pengaruhnya terhadap fitopatologi, karena banyak penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh jamur, sehingga pernah fitopatologi disebut sebagai mikologi terapan. Fungi adalah mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, seberapa diantaranya sebagai parasit pada tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Bentuk pertumbuhan miselia merupakan ciri utama dari kebanyakan fungi. Benang-benang miselia atau filamen atau bentuk lain dari fungi biasanya diselubungi oleh dinding sel yang sangat keras karena mengandung kitin.